fi'lul mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Artinya fi'il mudhari yang tidak beraid di akhirnya itu dengan sesuatu apapun. Ya, ada berapa semalam ya? Nomor berapa? 147, 13, 14. Nah, itulah yang dinamakan fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini samuan wazan ini. Samuan wazan atau bina apa aja, sahih atau mu'tal sama. Fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un itu terbagi kepada dua macam. Pertama, mudhari' sahihul akhir. Mudhari' sahihul akhir. Ini berkaitan dengan kita hafal hari inilah, sama keringat. Artinya fi'il mudhari' ya tahu sudah mudhari'. Kemudian sahihul akhir yang di akhirnya itu sahih, artinya kada ada huruf illat, tidak berhuruf illat di akhirnya. Nah, jadi nang diambil patokan di sini yang akhirnya, karena nahwu membahas akhir. Jadi nang dibahas di sini akhir. Nah, soalnya ada nang huruf illat ini cuma kada di akhir gitu. Nah, mudhari' yang sahihul akhir tidak berhuruf illat di akhirnya. Misalnya yadribu atau yukrimu dan sebagainya. Sudah kita hafal ini. Kedua, mudhari' mu'tallul akhir. Artinya fi'il mudhari' yang berhuruf illat di akhirnya. Seperti lafaz yarmi, yad'u, yakhsha. Nah, yarmi itu rama yarmi, yad'u da'a yad'u. Kemudian yakhsha, khasyiya, yakhsha. Itu ada huruf illat di akhirnya. Jadi yang kita hafal tadi nang 7 itu berapa buting nang sahih, berapa buting nang mu'tal semalam? Enggak sudah? Yang sahih 4, 3. Yang sahih mulai mana? Bina sahih Sampai ajwab. Sampai ajwab. Nah, mulai bina sahih sampai ajwab, sahih, mudha'af, misal ajwab itu termasuk yang pertama, yaitu mudhari' sahihul akhir. Nah, sisanya mulai bina naqis, lapib, multawi 3 buting itu mudhari' mu'talul akhir namanya. Nah, nyaman namun sudah hafal kalian jelas sangat. Nah, di sini contoh bersyahid. Rajulun, ar-rajulu, rijalun, ar-rijalu, muslimatun, yadribu, yarmi, yad'u, yakhsha. Nah, nyaman jadilah rajulun, ar-rajul, rijalun, ar-rijal, muslimatun itu isim. Kalimatnya 5 buting. Kemudian sisanya PL 5 juga. 4 lah, 4 buting. PL-nya 4. Nah, isim rajulun, tanwin, ada tanwin ujungnya. Rajulun. Jadinya bertanwin itu ingat kan? Nah, tanwin itu ciri khas isim. Jadinya ada bertanwin, tanwin an kah, in kah, un kah ujungnya, itu sudah bisa dipastikan itu isim. Karena PL kada mau bertanwin, huruf pun kada ada bertanwin juga. Hanya isim, ini ciri khas isim. Jadinya bertanwin itu ujungnya isim toh. Nah, kemudian ar-rajul alif lam, isim alif lam. Rijalun sama isim tanwin. Ar-rijal sama isim alif lam. Muslimatun isim tanwin. Nah, cuma bedanya di situ rajulun lawan ar-rajul, rijalun lawan ar-rijal. Nah, rajul lawan ar-rajul itu isim mufrad 2 buting. Kenapa? Karena kalimat yang menunjukkan makna satu. Nah, kalimat isim yang menunjukkan makna satu. Rajul itu seorang laki-laki maknanya. Nah, kalau ar-rajul itu beda. Rajulun itu pakai tanwin, kalau ar-rajul itu pakai alif lam. Nah, itu ada sama untuk pemakaian dalam bahasa Arab itu. Nah, kalau bertanwin biasanya bertanwin itu maknanya umum. Kalau bertanwin itu biasanya maknanya umum. Rajulun itu seorang laki-laki. Ini laki-laki siapakah? Nah, pokoknya laki-laki. Nah, rajulun ngarannya ya termasuk kita lelakian. Nah, kalau ar-rajul kalau pakai alif lam itu biasanya tertentu. Kada sembarangan laki-laki. Itu alif lam tuh. Nah, makanya diantara dalam talqin itu kan ada. Nah, fa idza qila lakanya ma taqulu fi hadzal rajul. Nah, dan apabila dikatakan kepada engkau ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan pada seorang ini laki-laki yang diutus, allazi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajmain. Nah, di situ ar-rajul bacanya. Bukan rajulun, rajulin enggak ada. Alif lam. Jadi alif lam itu tertentu biasanya.
Karena alif lam itu tanda ma'rifah ya. Nah, ar-rijal sama ar-rijalun tanwin. Ar-rijal alif lam, sama-sama jamak taksir. Nah, cuma rijalun yang pertama tanwin, yang kedua alif lam. Muslimatun isim tanwin, nah, hukumnya semuanya sama rafa lah. Rajulun, ar-rajulu, nah, semuanya dhammatain ya Allah. Yadribu, yarmi, yad'u, yakhsha. Nah, di situ ada beda. Jadi yadribu semacam, kemudian yarmi, yad'u, yakhsha ini sama 3 buting. Sama apa? Sama-sama mu'talul akhir. Sedangkan yadribu sahih. Yang sahih sebuting jisim contohkan di sini. PL ya hukum semuaan rofa. Nah, ya kalau semalam ingatlah PL mudhari itu paling nyaman sudah menangguh apanya? Les setengah lawan hukumnya. Hukumnya lawan les setengahnya itu nyaman banget. Kalau PL mudhari. Nah, tinggal lagi alamatnya aja. Alamatnya itu nah. Di sini alamatnya belain. Yadribu dhammah zahirah. Kenapa? Karena sahih. Nah, sedangkan yarmi yad'u yakhsha itu dhammah alamatnya cuma muqaddar. Nah, terakhirnya itu huruf nafa. Yarmi ya akhirnya berarti dhammah muqaddar alal ya. Yad'u terakhirnya waw berarti dhammah muqaddar alal waw. Yakhsha, nah yakhsha itu alif lah, jangan padahkan ya. Yakhsha itu akhirnya alif. Bilanya panjang itu nah sekalipun rupanya ya, bentuknya kayak ya kalau yakhsha itu. Nah, tapi itu ngarannya akhirnya alif. Makanya dhammah muqaddar alal alif. Nah, itu. Sudah nyaman jadilah. Nah, kemudian bahagian isim mufrad. Nah, sekarang kita masuk kepada isim mufrad. Pertama isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif artinya isim mufrad yang mau bertanwin. Isim mufrad sama apa? Isim yang menunjukkan makna satu, nyatakan isim mufrad. Nah, isim mufrad itu ada yang munsharif artinya mau bertanwin. Isim mufrad yang mau bertanwin. Misalnya rajulun. Nah, dhammah zahirah. Bertanwin kalau rajulun itu diandaki alif lam mawjua ar-rajulu. Nah, cuma semalam di antara tanwin dan alif lam ini kada mau bersatu. Di satu kalimat nih ada alif lam, ada tanwin kada mau. Ada alif lam, tanwin hilang. Tanwin ada, alif lam belum kada ada. Itu. Jadi alif lam lawan tanwin ini kada mau bersatu di satu kalimat. Karena ini masing-masing alamat isim. Nah, jadi isim mufrad itu ada yang munsharif ngarannya yang mau bertanwin, misalnya rajulun. Nah, ada pulang yang kedua isim mufrad ghairu munsharif. Jadi munsharif lawan ghairu. Nah, ghairu itu artinya kada mau. Nah, kada mau. Munsharif mau bertanwin, kalau nya ghairu itu tidak mau bertanwin. Munsharif itu mau bertanwin, ghairu itu tidak. Artinya tidak mau bertanwin. Yang tidak mau bertanwin ya. Jadi isim mufrad itu ada berapa sini? 4 kah berapa? 5? Berapa? Hah? 4? 5? Nah, ada 5 lah. Ada 5. Nah, yang biasa dulu lah isim mufrad munsharif. Kemudian ada isim mufrad ghairu munsharif yang tidak mau bertanwin. Yang juga disebut, nah ini sama nih lah nama lain dari ghairu munsharif. Dipahami bujur-bujur. Isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad yang tidak mau bertanwin. Nah, nama lainnya sebutannya ya ismul ladzi la yansharif. Jadi isim mufrad ghairu munsharif itu iya ismul ladzi la yansharif. Ghairu munsharif sama lawan alladzi la yansharif sama maknanya. Dan isim mufrad ghairu munsharif. Isim mufrad munsharif dulu apa? Isim mufrad munsharif itu yang mau bertanwin. Tambah ya ghairu. Ghairu itu tidak. Artinya isim mufrad ghairu munsharif, isim mufrad yang tidak mau bertanwin. Sama lawan ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi, ismu isim alladzi yang la tidak yansharif mau bertanwin. Gitu. Nah, jadi ismul ladzi yansharif itu ya isim mufrad ghairu munsharif. Lawannya apa? Ya isim mufrad munsharif tadi. Misalnya Ibrahimu. Nah, Ibrahimu. Nah, ini dhammah zahir. Nah, ini kada mau bertanwin. Nah, nang mau bertanwin semalam ada 6 lah. Ada 6 aja. Di antara nama Nabi nang mau bertanwin itu 6 aja. Ini dihafal lah bujur-bujur. Yang lainnya kada mau bertanwin, termasuk Ibrahim di sini nah. Nah, singkatannya semalam Sun Syamlah. Nah, itu ada Jepang di kitab sini lah. Cuma bagus dihafal lah, bagus dihafal. Nah, nang 6 ini nama Nabi ini jeneng asli bahasa Arab lah, yang lainnya tuh bukan bahasa Arab, makanya kada mau bertanwin. Nah,
bukan ha. Nah itu ini enam ikon nabi. Saleh, Nuh, Syuaib, kemudian Muhammad, Lut lawan Hud. Nah ini 6 ikon nabi ini nang ngaran sidin tuh yang mau tanwin. Sun Syamlah, Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut lawan Hud. Yang lainnya itu semua kada mau tanwin. Adam kada mau tanwin. Ibrahim kada mau tanwin. 6 ikon ini ya nang mau tanwin. Sun Syamlah, Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud. Salihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Lainnya ada mau. Ibrahimun, tidak ada Ibrahimun. Adamun, tidak ada Adamun dalam Quran. Nah ada Adamu, Adama. Karena Adam itu termasuk ismul ladzi lain sarif. Nah, nang isim mufrad nang munsharif di antara ngaran nabi nang 25 nih nang 6 nih ya. Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut lawan Hud. Nah, kina kaitannya kenapa kita harus mengetahui ini munsharif apa kada? Nah, lamunnya kada munsharif, artinya lain pada nang 6 ini. Nah, itu kena rofa'nya dengan dhammah, kemudian nasab lawan khafatnya itu lawan kasrah. Lain pada nang 6 ini nah. Kalau nang 6 ini mau solihun mau, solihan mau, solihin mau, in tuh mau, nuhun, nuhin, nuhan, syuaibun, syuaiban, syuaibin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Lutun, Luton, Lutin, Hudun, Hudan, Hudin mau. Tapi kalau yang lain pada 6 nih udah mau. Udah mau itu maksudnya udah mau kasrah. Misalnya kena minta deh. Nah, Ibrahim. Ini 2 aja barisnya Ibrahim ini. Nah, Ibrahim. Jadi Ibrahim ini bisa dhammah, bisa fathah, kasrah udah mau. Ini rofa, nasab, khafat. Nasabnya dengan dhammah, rofa'nya dengan dhammah, nasab dan khafatnya dengan kasrah. Dengan fathah, salah dengan fathah. Dengan fathah, kasrah kada mau. Ismul ladzi lain sarif itu kada mau kasrah. Jadi barisnya 2 aja. Nah, kalau nang ini karena ini bukan ismul ladzi lain sarif, mau ketiganya. Itu kaitannya jadi nang dihafalin nang 6 ini nah. Kalau nabi-nabi nang lain pada nang 6 ini, maka itu termasuk isim mufrad munsharif. Ismul ladzi lain sarif gitu. Ismul ladzi lain sarif isim yang tidak mau tanwin. Nah, bilanya kada mau tanwin kena rofa'nya dengan dhammah, nasab dan khafatnya dengan fathah. Kada mau kasrah. Makanya dalam Quran tuh kada ada Ibrahimi, tidak ada. Cari aja. Adami tidak ada. Nang ada Adamu, Adama, Ibrahimu, Ibrahima, itu aja. Sama nabi-nabi yang lain sama. Nah, di sini contohnya misalnya Ibrahimu. Nah, dhammah zahirah. Kemudian yang ketiga, isim mufrad maqsur. Isim mufrad maqsur. Jadi isim mufrad maqsur ini yang akhirnya ada alif yang lazim. Misalnya al-fata. Nah, misalnya di sini al-fata. Al-fata itu kan alif akhirnya. Nah, itu ngarannya isim yang akhirnya alif itu disebut dengan isim maksur. Isim maksur, isim yang akhirnya alif. Akhirnya alif itu ya mati. Al-fata, kadang al-fatayu, al-fataya, al-fatayi kada. Panjang akhirnya al-fata. Nah, itu isim mufrad maksur ngarannya. Nah, kemudian di sini alamatnya dhammah muqaddar 'alal alif jar. Nah, seandainya al-fata ini ditakdirkan dengan hukum rofa. Nah, ini melihat qarinahnya jika nah, misalnya jaa ada kalimat al-fata. Nah, berarti al-fata itu jadi fa'il. Kalau jaa itu kan telah datang. Fata ini maknanya seorang pemuda. Al-fata itu seorang pemuda. Nah, misalnya ro'a itu ada. Nah, ro'a itu kan fa'il sudah. Telah melihat aku al-fata. Nah, berarti al-fata itu jadi maf'ul, hukumnya nasab gitu. Lamunnya ada huruf jar, ada ba misalnya maror tuh bil fata. Nah, berarti al fata tuh khafat gitu.
Jadi melihat qarinahnya aja sama. Rofa'nya al-fata, nasabnya al-fata, khofatnya al-fata juga. Kada ada perubahan. Di tulisan, di bacaan, kada ada berubah. Nang berubah di mana? Di hukum aja. Bukan di hukum, di alamat. Nah, di alamat. Berubahnya itu di alamat. Jadi hukumnya misalnya rofa, nah alamatnya tuh jadi nah. Nah, kalau nya rofa, di sini alamatnya apa? Dhammah muqaddar 'alal alif. Mungkin ada contohnya kan lah. Nah, dhammah muqaddar 'alal alif. Nah, jadi kalau kita sahitakan tuh lah. Nah, misalnya tanah. Nah, al-fata. Sahihkan kalimat dan alamat, hukum, mahal, flash, amil, alamat, flash. Nah, al-fata. Nah, contoh misalnya ja'al fata. Nah, ja'a ini PL lah. PL. Apa nih? Fa'ilnya ada lagi. Berarti al-fata ini jadi fa'il. Telah datang oleh seorang pemuda. Telah datang oleh seorang pemuda. Ja'a kalimat PL, alamat apa? Oke. Qabuluta, hukum mabni mahallis amil kosong, alamat mabni alal fathi. Terus akhir fi'il madhi sayul akhir. Kemudian al-fata kalimat isim. Al-fata karena alif lam lah. Alamatnya alif lam, hukumnya rofa karena jadi fa'il ini. Mahal kosong mahal kosong les fa'il amil ja'a. Nah, alamatnya ini nah. Karena ini hukumnya rofa, nah nang muqaddar ini nah, alamat nang muqaddar ini itu meiringi hukum. Nah, al-fata di sini hukumnya rofa. Nah, lamunnya rofa, nah apa alamatnya ya dhammah. Nah, jadi alamat itu alamat nang muqaddar aja nah. Dhammah muqaddar, fathah muqaddar. Nah, itu kaitannya kepada hukum. Kenapa jadi dhammah? Ya karena hukumnya rofa. Itu bilanya hukumnya nasab kena fathah di sini. Bilanya hukumnya khafat berarti sini kasrah kayak itu. Paham lah? Nah, dhammah muqaddar alal akhirnya apa? Wa fathah ni alif. Berarti dhammah muqaddar alal alif gitu. Nah, itu alamatnya. Jadi isim alif lam hukum rafa mahal kosong les fa'il. Kalau fa'il ja'a, amil ja'a. Nah, alamatnya ini nah, dhammah muqaddar alal alif. Kenapa jadi dhammah? Karena hukumnya rafa. Nah, akhirnya alif. Ya, dhammah muqaddar 'alal alif. Nah, takdirnya apa? Ya kayak ini nah. Fatayu. Asalnya nih, ja'al fatayu. Takdirnya tah. Nah, makanya dhammah muqaddar 'alal alif tuh deh. Nah, ja'al fata. Baris akhir apa? Baris akhirnya apa? Napasan? Al-fata ini baris akhirnya hanyar bang. Apa al-fata? Isim mufrad. Kenapa saya ini isim mufrad? Hah? Ini sini pak. Isim mufrad maksur. Tambahi maksurnya kenapa? Karena akhirnya alif. Isim yang akhirnya alif itu isim mufrad maksur ngarannya. Nah, isim mufrad maksur nang kaita. Isim mufrad maksur. Sudah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, isim mufrad manqus. Nah, jadi ada maksur, ada manqus. Nang kadana mansur. Mansur udah ada buat. Ada buat isim mufrad mansur lain berarti. Ini dua aja, maksur atau manqus. Maksur, manqus, jangan terpaling.
maksus, mansur yang terpaling. Jadi singkat isim mufrad mansur, artinya apa nih? Isim mufrad mankus dan maksur. Nah, singkatannya mansur. 4 isim mufrad mankus. Nah, kalaunya isim mufrad yang akhirnya alif itu dinamakan maksur. Nah, kalaunya mankus ini yang akhirnya ada ya. Nah, jadi dirinya alif maksur, dirinya ya akhirnya itu mankus. Contohnya di situ al-qadhi. Nah, al-qadhi. Qadhi. Nah, ya kalau akhirnya nih. Nah, ada ya-nya. Nih. Nah, ya. Tapi qadhi itu ada bertitik kok biasanya gitu jadi olah. Nah, ada ya akhirnya. Ada ya. Ini kan alif. Ya Allah, sekalipun bentuknya ya, tapi ini alif. Kenapa? Itu barisnya fathah lihat ya. Nah, jadi jangan salah. Nangaran ya itu ada baris sukunnya nah. Ada sukunnya. Nah, kemudian huruf sebelumnya fathah. Bukannya kasroh. Temunya fathah ini alif berarti. Jadi al-fatah itu akhirnya alif. Qadhi ini akhirnya ya. Padahal sama bentuknya nanti ya juga. Nah, cuma dipahami itu nah dipahami. Al-fatah kenapa jadi alif? Fathah kalau. Nah, al-fatah fathah bajannya panjang berarti alif akhirnya. Sedangkan al-qadhi ini ya akhirnya kenapa sebelumnya kasrah? Ya kan yang ini alif nih bacanya qadha ya Allah. Ini qadhi berarti ya akhirnya. Dipaham lah. Jadi lamunnya akhirnya isim yang akhirnya alif itu isim mufrad maksur, tambahin maksurnya. Kalau isim mufrad yang akhirnya ya nih ngarannya manqus. Nah, contohnya di sini al-qadhi. Nah, al-qadhi sama ini juga ganti nah. Al-fatah ini ganti qadhi misalnya. Nah, ja'al qadhi telah datang oleh qadhi. Nah, sama. Itunya jangan diganti. Coba Bang kita tes Bang. Nah, al-fatah sudah tadi aku jawabannya sampai habis nah. Sekarang qadhi. Napa kalimat dulu napa oke al-qadhi. Alamat apa saya ini? Al-qadhi. Alif lam hukum napa? Simizi rafa mahal. Les napa saya oke? Fa'il. Ja'a ya Allah telah datang oleh qadhi. Gantian patah ini nah. Nah, terus amil les amil napa amil saya ini? Ja'a alamat apa simizi fathah muqaddar ala ya ujur ke Hasan. Kenapa jadi fathah? Maka hukumnya ropa jangan diriannya di fathah karena dhammah atau ropa. Kenapa jadi fathah? Dhammah muqaddar ala ya. Kenapa? Karena akhirnya ya. Yang tadi alal alif karena maksur, lamunnya manqus alal ya. Dhammah muqaddar sini dijuna dhammah muqaddar alal ya. Dash akhir isim mufrad manqus. Jadi qadhi ini isim mufrad manqus. Tambahin manqus ujungnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim mufrad mudhaf itu yang beridhafat. Yang diidhafatkan, yang disandarkan itu mudhaf. Itu artinya ya itu nah dalam kurung tuh isim mufrad yang beridhafat kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa? Ya yang bermakna aku. Katakan ya mutakallim itu ya yang maknanya aku. Itu ya mutakallim ngarannya. Ini ya kalau nah qadhi tapi bukan ya mutakallim ini. Karena maknanya kada aku. Nang ya mutakallim itu ya yang bermakna aku dan ya-nya itu tambahan. Misalnya kitabun itu kan kitab. Nah, tambah ya ujungnya. Jadi apa? Bacanya kenapa? Kitabi. Kada mungkin kitabui atau kitabuni. Nah, ya udah mau. Kitabun tambah ya ujungnya. Nah, kalaunya kitabun kitab tambah ya kitabi kitabku. Nah, manismuk ya. Manismuk siapa ngaran nikam? Your name. What's your name? What's your name? Ismi. Nah, ismun nama tambah ya ismi ada ya-nya. Nah, namaku. Nah, itu kok semuaan. Dirinya ya itu tambah ada ya di akhirnya anak menyambat akunya itulah tambah ya ujungnya. Baitun, baiti, bapak rumah.
baiti, rumahku. Nah, ada ya-nya. Nah, jadi ya itu ya mutakallim ngaranya. Ya yang bermakna aku tambah ya. Ya-nya punya hendak kita bapandir nyambatakan aku, nyambatakan kita, nyambatakan seorang nih lah intinya. Masjidun, masjidi. Nah, berarti masjidku. Masjidun itu masjid. Masjidi tambah ya mutakallim di akhirnya, maknanya aku, masjidku. Nah, itu. Jadi ada ku-nya itu. Nah, pahamlah, itu ya mutakallim ngaranya. Jadi isim mufrad tuh bisa diidhofatkan kepada ya mutakallim. Ya yang bermakna aku. Misalnya waladun. Waladun itu anak. Nah, lalu ditambahi ya ujungnya diidhofatkan kepada ya waladi, anakku. Itu. Pahamlah, jadi anak mandaki makna aku itu andaki ya akhirnya. Waladun anak, waladi anakku mananya. Nah, jaa waladi misalnya. Nah, jaa waladi. Kita ganti pulang nih waladi. Nah, al-fatah sudah, qadhi sudah dijawab, kemudian waladi pulang. Jaa waladi. Nah, pemananya telah datang. Telah datang. Nah, pesan jaa waladi telah datang oleh anakku. Nah, waladi itu anakku. Nah, jaa waladi telah datang oleh anakku. Jadi waladi itu dua buting. Walad lawan di, waladi lawan ya kayak itu. Nah, waladi itu dua buting yang disyahid. Nah, waladi itu dua buting yang disyahid. Kalau ini kan sebuting aja. Al-fatah sebuting, qadhi sebuting. Kalau jaa waladi tiga buting jadinya, jaa sebuting, waladi sebuting, kemudian ya ada sebuting. Karena waladi itu, waladi itu asalnya waladun, baidofat kepada ya. Berarti ya itu ada judi syahid diimlakan kita. Nah, jadi waladi dua buting. Waladi lawan ya akhirnya. Ya, nah pengarangnya ya mutakallim tuh deh. Karena waladun itu anak, tambah ya waladi anakku gitu. Nah, coba Bang kita tes Bang. Jadi jaa waladi, nah, ada tulisan lagi nah. Waladi lawan ya terakhirnya. San, waladi. Yang kalimat san. Sim, alamat apa? Termisi. Idhofat. Hukum saya ini jaa waladi. Rofa mahal, apa sebagai kosong. Nah, balik lagi san. Les. San apa san? Jaa waladi, lesnya apa? Les tengahnya. Les tengahnya jaa. Di mana belajar les tengah jaa? Ya kayaknya amil jaa mungkin les tengah. Mau lah les tengah jaa. Apa? Apa? Kita kan ada berpindah-pindah lagi pembicaraan ini, kan ada berpindah-pindah lagi. Masih yang tadi juga. Kenapa no? Termisi. Hah? Les atas tengah apa? Fa'il, kenapa jadi maf'ul? Hanya di mana kan tadi kita telah datang oleh, punya oleh tuh fa'il tuh rofa. Fa'il, amil, napa ini? Jaa, alamat, napa soge? Waladi. Hukumnya dulu napa tadi? Rofa, nah napa alamatnya? Doma apa? Doma zahir atau muqaddar? Muqaddar ala apa? Doma muqaddar ala ya. Napa? Saya ini napa? Alamatnya napa? Bujur ka doma, muqaddar bujur ka tenang lain. Nah, di sini ada aja saukian tulisannya. Jangan doma muqaddar ala ya. Dhammah muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Itu nah di situ tuh alamatnya itu. Jadi waladi kalimat isim, alamat idhofat, hukum rofa karena jadi fa'il. Mahal kosong setengah fa'il. Kemudian amil jaa, alamat dhammah muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah yang ditakdirkan atas baris yang sebelum ya mutakallim. Nah, ada mungkin kan bacaannya waladui kada mungkin karena munasabah ya itu kasrah.
munasabah ya mati tah, ya mati huruf yang sebelumnya itu nang cocok barisnya apa? Ya kasrah. Punya kada kasrah kada cocok. Malah kada mungkin waladai. Waladui pasti waladi. Adapun alif nang munasabah lawan alif itu fathah. Ya tadi al-fatah. Ada mungkin al-pati panjang tapi ba alifnya tidak ada, atau al-patu ba alif tidak ada, pasti fathah barisnya. Nah, sedangkan nang munasabah dengan waw itu dhammah. Kalau nang munasabah lawan waw nang cocok barisnya lawan waw mati tah, huruf sebelumnya itu pasti dhammah. Punya ada dhammah kada mau. Au ada cocok atau iu ada cocok, nang cocok nah itu kan cocok nang munasabah. Nah sudah itu isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, kemudian ya-nya apa? Ya-nya waladi ada ya-nya. Ya itu apa? Kenapa kalimatnya sampai? Nah, alamat apa saya ini? Waladi ada ya-nya. Apa? Kalimatnya isim, alamatnya apa? Alhamdulillah. Waladi lah. Waladi sebuting sudah tadi kita jawab. Kemudian ya-nya ini nah sebuting. Nah, ya-nya ini apa? Isim, napa alamatnya? Bawah saya ini. Napa kalimatnya? Ya ini napa kalimatnya? Bukan, alamatnya, alamat. Isim apa PL ka huruf kan ini? Isnad. Kada isim ka PL ka huruf ka dulu. Isim. Kada huruf lah. Isim ka PL ka huruf ka? Sim. Nah, apa alamatnya? Isnad. Nah, jangan huruf, janganlah. Bujur ini huruf apa aja, huruf Arab aja nih. Mudah huruf Cina siapa? Ini isim. Ya ini termasuk isim, bukan huruf lah, sekalipun satu huruf aja. Nah, isim, isnad, hukum apa san? Nah, paham apa kada? Dia paham ini nah. Kawa menangguh ini kada salah nih nyebut apa? Mabni. Mahal apa soge? Song. Jujur juga kah? Kenapa mahalnya saya ini? Jadi napa mun ropa? Orang pikir akan punya ropa jadi napa? Nang ropa tadi waladi. Aja aku beri kesempatan sekali lagi napa pikir nah. Napa lain pada ropa napa? Sudah kalau semalam nih pada nang kisah idopat nih apa kisahnya? Salam. Apa san? Mahalnya apa? Khopat. Nah, kada masih kurang perhatian lagi saya ini nih. Isim idopat kala, bilanya idopat nih setelahnya jauh semalam napa hukumnya khopat? Mau pangropa terus. Idopat loh, isim idopat nah berarti setelahnya ini nah hukumnya kan nang ropa atau mahalnya nang apa? Hukumnya kan nang khopat atau mahalnya nang khopat? Bilanya nang mudhof ilaih ini nah, ini pasti khopat sudah saya ini ya. Ingatnya paham, kadang-kadang paham dijelaskan cuma bisa diingat tuh nah isim idopat berarti setelahnya ini khopat nih sudah. Kadang-kadang neng lagi pikirkan karena ini idopat lo tadi mudhof ila ya'il mutakallim kala. Nang kaitu saya ini diperhatikan karena kayak apa caranya mengatakan kaidah, makanya kaidah itu perlu dihafali. Nah, apa nang aku sampaikan nang aku padahkan tuh nah diingatkan dihafali kadang sekadar dipahami aja bang. Isim idopat berarti nang mudhof ilaih itu nah pasti khopat sudah hukumnya. Ada hukumnya mahalnya nang khopat. Nang dulu ditakuni jangan bingung lagi kenapa jadi nyamber ropa pulang. Isim isnad hukum napa mabni mahal khopat. Kenapa jadi khopat? Karena sebelumnya ada idopat. Lalu setengah mudhof ilaih. Nih, ya ini mudhof ilaih. Karena waladi bi idopat kepada ya. Makanya tadi mudhof ila ya'il mutakallim tadi. Nah, jadi mudhofun ilaih, kemudian amilnya waladi, alamatnya apa? Ya ini. Napa no Tirmizi? Ya. Mabni ala sukun. Nah, akhir bang. Akhirnya apa? Dhamir bariz muttasil atau ya mutakallim saja lah. Terus akhirnya ini ya mutakallim. Cuma aja dhamir baris muttasil juga. Cuma ngarannya kan ya mutakallim tadi. Nah, paham sudah? Jadi kita tadi lah jaa waladi gitu. Sahihnya waladi ropa, ya-nya ini
khafat karena waladi beridopat kepada ya. Ini sama nih lah waladi lah. Misalnya kita ganti ro'aitu waladi. Nah, ro'aitu waladi. Ro'aitu fi'il fa'il, waladinya jadi maf'ul tetap waladi juga. Karena beridopat kepada ya. Cuma hukumnya lain kena. Kalau ro'aitu kan waladi berarti waladi hukumnya nasab jadi maf'ul ya kalau. Kalau misalnya marartu bi waladi. Nah, ada bi, ada huruf jar berarti waladi ini hukumnya khafat gitu. Jadi sama kada berubah. Rofa'nya waladi, nasabnya waladi, khafatnya waladi juga. Nah, makanya di sini nang ubahnya gini nah. Nah, di ubahnya dhammah kah, fathah kah, kasrah kah, tergantung hukumnya apa. Gitu. Jadi alamat ini kaitannya kepada hukum. Nih, kepada hukum sini. Sudah. Syarat isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim ini. Nih, syarat isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim ini yaitu tidak pakai alif lam. Dan ya-nya itu bermakna aku. Nah, bilanya ada ya terakhirnya lah, ada ya terakhirnya nih. Ini maknanya aku apa kada? Ya mutakallim ka lain kah? Nah, lihati dulu nah, alif lam apa kada? Ini kan alif lam nah, ada ya nih apa akhirnya nih. Tapi alif lam berarti ini lain apa? Lain ya mutakallim al-qadhi itu. Ya-nya itu nah, kada makna aku kada. Nah, syaratnya isim mudhaf mufrad ya mudhaf ila ya'il mutakallim itu, isim mufrad mudhaf ila ya'il mutakallim itu tidak pakai alif lam. Jadi waladi ini dua buting, waladun lawan ya. Nah, waladun lawan ya. Nah, waladun diidhofatakan kepada ya. Nah, maka barisnya jadi waladi. Kenapa? Iya tadi munasabah aja kok. Baris nang cocok lawan ya itu kasrah. Makanya harus dikasrahkan waladi. Nah, cuma walaupun kasrah, kena alamatnya tetap kena menggiring napa hukumnya. Lamunnya jadi fa'il berarti dhammah. Nah, dhammah muqaddar ala ma qabla ya'il mutakallim. Paham jangan itulah. Nah, jadi ya mutakallim tadi mengatakan ya yang bermakna aku. Napa cirinya? Isim itu diidhofatakan kepada ya, isimnya kada alif lam. Waladi kada boleh, ja'al waladi kada boleh. Ja'al waladi ada ya di akhirnya nih. Akhirnya ada ya cuma alif lam kada boleh. Karena idhofat kalau alif lam itu alamat isim, idhofat itu alamat isim juga. Kada ada bang alamat isim nang kedua itu dah ada. Nang mana nang iya alif lam kah idhofat kah? Jadi kan bingung jadinya. Nah, lain misalnya nang kayak nang semalam. Napa isim mufrad? Bukan, isim tasniyah lawan jamak muzakkar. Nah, isim tasniyah lawan jamak muzakkar itu bisa terdua alamatnya. Alamat isimnya tak bisa terdua. Kedua tuh maksudnya apa? Ya nang semalam sudah aku jelaskan di awal semalam. Nah, misalnya muslimah ini. Al-muslimuna dulu. Al-muslimuna, kemudian al-muslimani. Nah, ini nang rofaknya keduanya nih. Nang rofaknya, nang nasabnya kita kan muslimin ya, Pak. Nah, al-muslimuna. Nah, ini jamak muzakkar. Al-muslimani isim tasniyah. Nah, ini dua buting nah alamatnya nah. Alif lam ada, non ada. Ya, dua-duanya alamat isim. Cuma nang di antara nang kuat nang dua ini alif lam. Gitu. Sehingga bilanya jamak muzakkar ba alif lam, isim tasniyah ba alif lam, maka nang dipakai alamatnya alamat isimnya tah. Ya alif lam ini. Jadi al-muslimuna isim, napa alamatnya? Ada alif lam di awalnya. Al-muslimani ini isim tasniyah. Isim nih kalimatnya nih. Napa alamat isimnya? Alif lam ada. Nah, seandainya alif lamnya kadada, hanya berpindah kepada nun ini. Nah, kalimatnya misalnya gitu aja nah, muslimuna ini isim kah PL kah huruf kah? Isim. Di mana tahu isim? Nun. Nih, nun di akhir ini nah. Ini menjadi alamat bagi jamak muzakkar lamunnya kada ba alif lam. Pun ada alif lam dipakai kita. Paham? Jadi dua buting alamatnya sama, isim tasniyah sama. Isim tasniyah jamak muzakkar kayak itu. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua. Kemudian di akhirnya ada tambahan alif lawan nun atau ya lawan nun. Muslimah ini ya lah. Nah, ada ya lawan nun. Kemudian maknanya menunjukkan makna dua. Kan asalnya muslimun. Ya lah, ada alif lawan nun. Muslimah ini ada ya lawan nun. Muslimah ini. Muslimuna sama asalnya muslimun. Tambahi waw lawan nun. Berarti jamak muzakkar ini. Nah, khabat nasabnya kena muslimin. Ya lah, nah ada waw ini ganti lawan ya muslimin. Nah, muslimin gitu. Nah, ini sama. Nah, nang kaidah-kaidah ini nang dihafalin nang dinyatakan.
Napa? Misalnya hari ini napa yang dipadahkan kaidahnya atau ada di kitab tuh nah apa le? Kaidah itu rumus itu. Napa tadi? Nah, kawala tadi nah. Anu kan tadi. Sudah rasanya sudah ini sudah dijelaskan dulu nah. Jamak muzakkar ini napa semalam kaidahnya? Yang kisah alif lam tadi. Adalah catatannya dari Bang. Atau ikam hafal kah? Yang tadi sudah aku padahkan padahal tadi. Sambat Bang, apa kaidahnya nang jamak muzakkar isim tasniyah tadi? Yang kau disambat nih. Yang kisah alif lam lawan nun tadi. Belajar menyusun kata-kata tuh nah. Ada catatannya bahasa. Jamak muzakkar lawan isim tasniyah nih. Nun ikam hafal tuh bagus lagi, kadang alif lagi. Punya hafal tuh nah paham nang dijelaskan kau tuh menyambat. Biar bebuku jeung kada hafal. Misalnya nang sambil melihat ini apa nang kisahkan ini cuma kawan aja menyambat menyusun kata-katanya itu nah kawa. Cuma disusun Bang, gua buting nih nah jamak muzakkar lawan isim tasniyah. Apa tuh deh kaidahnya? Pikiran. Susun kata-katanya. Ada sudah catatannya tinggal baca aja kok lagi. Ini ada. Nah, pasal kita dapatkah? Pasalnya apa? Susun Bang kalimatnya apa? Punya kali dapat apa? Jelaskan. Kayak apa tadi nang jamak muzakkar isim tasniyah nang seperti aku jelaskan tadi apa? Kaidahnya apa? Di bahasa kitanya aja kalau susun nang atur-atur benar. Apa tadi? Kaidahnya. Masih kira kalau menyusun kata-kata ada paham berarti. Kenapa kata-katanya tadi? Jamak muzakkar lawan isim tasniyah. Kenapa tadi? Paham jangan jelaskan tadi nang alif lam, aku buangnya alif lamnya paham juga lah. Ini itu nang disusun kata-katanya apa tadi? Kenapa sih oke? Pakai alif lam atau tidak? Nah, terus boleh pakai alif lam atau tidak? Ya aja, ya versi kam nih dah. Apa lagi sambungannya? Apabila pakai alif lam, alif lam, Apanya? hukumnya alif lam. Hukumnya alif lam. Mana ada hukumnya alif lam? Alamatnya. Aduh, kacau nih. Apabila alif lam apa? Ulang. Alamatnya alif lam. Nah, Bila tidak ada alif lam, maka kenapa tadi? Punya ada alif lam. Alamatnya alif lam. Minyak ada Bang. Tahu sih. Kenapa tadi kada habis? Non. Kata-katanya masih anu lagi nih. Ada susunan bujur. Saya ini Bang. Kalau lagi di anu bagus sih susunannya kayak Pak. Apa coba Bang, baca Bang. Dan menjadi alamat isim bagi isim tasniyah atau jamak Non menjadi alamat bagi isim tasniyah dan atau jamak muzakkar salim tidak beralif lam. kenapa nih? Jadi paham nih Bang. Non menjadi alamat bagi isim tasniyah dan jamak muzakkar tidak beralif lam. Apa? Nah masih kurang jelas juga gini. Kita mau menjelaskan ini. Hasan dulu nah Hasan. Terakhir kan Tirmizi nah kayak susunannya. Ya San, jelaskan Bang ya Putri. Menjadi alamat isim bagi isim tasniyah Mbak hafalin kau aja padahal sana. Mengharang-harang aja. atau Atau apa? muzakkar salim Coba lagi sambungannya. yang tidak beralif lam. Yang tidak beralif lam. Tirmizi Bang apa susunannya? Sahih Imam Tirmizi nah. Nun menjadi alamat isim bagi isim tasniyah dan jamak muzakkar salim selama tidak dimasuki alif lam. Bila beralif lam, nun tidak dipakai. Lain ulang versinya ini. Ya intinya ikamnya kawan jelaskan siapakah intinya paham gitu. Kemana arahnya ini, apa maksudnya ini paham. Punya bahasa masing-masing menjelaskan. Jamak muzakkar
isim tasniyah apabila ba alif lam maka alamat isimnya alif lam. Bilanya kada ba alif lam maka alamat isimnya adalah nun di akhir nih nah. Nah, itu nang versi nang aku. Pokoknya intinya ikam paham kayak itu caranya. Nah, ikam misalnya kena misalnya dikadarakan misalnya lah. Jadi guru misalnya. Nah, itu Bang caranya PR-nya buat ikam itu. Nah, kita cari kata-kata yang paling ringkas, yang paling mudah dipaham. Yang kita menjelaskan tuh orang paham gitu. Kita paham dulu, kita ada paham juga kayak apa menjelaskan orang. Jadi kita tuh paham dulu kata-katanya ini. Pinanya nang nyaman susunannya kayak ini supaya nang karena kan dipaham. Nah, kayak itu. Itu caranya gitu. Kayak apa caranya? Ya dicari akan kata-kata yang paling nyaman, yang paling sederhana, yang paling ringkas. Jadinya kada ribut gitu. Nah, intinya ya dari nang ikam aku mendengar dari ikam nang penjelasan tadi. Ya intinya paham aja lah intinya. Nang dijelaskan ini paham aja kayak gitu. Nah, ini isim tasniyah tuh atau jamak muzakkar tuh ba alif lam. Alif lam alamat isimnya ada ba alif lam berarti nun yang di akhirnya. Karena isim tasniyah lawan jamak muzakkar tuh di ujungnya pasti ada nun kita. Nah. Nah, kemudian bahagian jamak taksir wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kan sini aja ada orang besarwan lah.